Baiklah, bertemu kembali bareng saya Alado di channel Bingung Tutorial, channel yang isinya tidak lepas dari tutorial. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tips mengenai hal-hal yang fatal untuk dilakukan dalam pembersihan rumput liar pada porang. Apakah itu? Tetap saksikan di channel Bingung Tutorial. Baiklah, saya akan menunjukkan hal yang fatal dalam pembersihan rumput liar pada porang. Untuk yang pertama, kita salah dalam mencabutnya. Asal mencabutnya, kita mencabutnya sampai dengan pupuknya itu kelihatan. Jangan sampai hal tersebut bisa merusak pertumbuhan pada porang, karena jika pupuknya ini kelihatan nanti, maka ayam-ayam yang berada di lingkungan sekitar porang bisa menceker-ceker porang ini. Jadi kita tetap harus waspada dan jangan sampai pupuknya itu keluar. Jika semisal keluar seperti ini deh, seperti ini. Di sini ada porang, ada pupuk yang kelihatan, sebaiknya kita timbun kembali. Terus untuk rumputnya sendiri kita buang di sini, di gulutan. Untuk tutorial pembersihan porang ada di video sebelumnya. Untuk yang kedua, kita mencabutnya itu tidak sampai pada akarnya. Semisal begini, saya tunjukkan ini. Semisal ya, ini kita tidak kuat dan kita memutusnya. Nah, kita memutusnya. Hal ini menjadi faktor rumput akan cepat tumbuh, karena akar dari rumput ini belum tercabut, sehingga nanti di kemudian hari sekitar 6 hari ataupun 1 minggu rumputnya juga akan tumbuh kembali. Kita cabut, nah kita cabut sampai akarnya. Ingat, itu perlu diingat. Dan untuk yang ketiga, dalam penggunaan barang tajam yang bernama wangkil ini, kita itu membersihkannya syukur asal-asalan, alias asal-asalan. Kita hanya bisa mencabut, tidak mencabut rumputnya itu hingga akar, dan akhirnya membentuk seperti ini. Nah, ini nanti juga akan tumbuh seperti konsepnya tadi, 1 minggu akan tumbuh jika tidak sampai pada akarnya. Namun ini harus tetap hati-hati, karena dalam pembersihan ini kita akan menguras banyak tanah yang nantinya dapat mengikis pertumbuhan pada porang. Jadi kita tetap harus hati-hati dalam pembersihannya, jangan sampai tanahnya terlalu banyak terkikis oleh wangkil atau benda tajam yang satu ini. Jika ada pertanyaan, kalau sudah terlanjur tanahnya sudah kita bersihkan bagaimana? Kita bisa kembalikan tanahnya seperti ini. Kita timbun kembali ke dekat porangnya, namun dengan syarat jangan ada rumputnya juga tertimbun dalam sini. Kita juga bersihkan sini ya. Dan untuk yang kelima, tidak hati-hati dalam membersihkannya. Semisal ini ada rumput banyak ya, dan tidak kelihatan di sini, dan ini kepotong. Jadi kita harus tetap jeli. Sudah saya ingatkan dari kemarin, kita harus tetap ekstra jeli dalam membersihkan porang, lahan porang. Kita harus tetap hati-hati dan juga ekstra jeli agar barang atau wangkel yang berada di sini tidak mengenai tangkai dari porang ini. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Kita harus tetap jeli, apalagi semisal ada benih porang yang kecil seperti ini misalnya. Ini kemungkinan tidak kelihatan ya, bukan, yang paling kecil itu seperti ini. Ini juga tumbuhan porang, namun ini masih kecil, jadi kita harus waspada dalam membersihkan rumput liarnya. Dan untuk yang keenam, kita tidak membersihkan rumput-rumput kecil yang berada di sini. Semisal ini ada rumput kecil
kita usahakan dan diwajibkan untuk mencabutnya. Karena apa? Karena jika tidak dicabut ya percuma lah Bung. Semisal kita mencabutnya itu hanya yang besar-besar saja, nanti yang kecil-kecil ini tidak lama kemudian juga akan tumbuh, sekitar 2 minggu atau 1 mingguan lah bisa menjadi besar seperti ini. Dan untuk yang ketujuh, kita harus tetap waspada kembali, sebab dalam pencabutan porang ini juga akan mencabut porangnya juga. Jadi tetap hati-hati ya Bung. Dan untuk yang ke-8, jangan sampai kita menduduki porangnya. Alangkah lebih baiknya kita posisikan badan kita seperti ini. Begini ya. Jadi ini saya tunjukkan. Sip. Tetap usahakan posisi badan seperti ini. Nah, ini kan lumayan enak. Kita nanti berjalannya mundur terus begini. Jangan sampai kita nanti membersihkan yang ininya kedudukan, ditindas oleh pantat kita. Jadi kita harus posisinya seperti ini, menghadap horizontal bukan menghadap vertikal, bukan horizontal maksudnya. Jadi kita mencabutnya seperti ini ya saudara-saudara semua. Ini terus setelah itu, entah itu rumputnya taruh di sini juga tidak apa-apa asalkan tidak tumbuh, dan kita mundur seperti ini. Itu rekomendasi dari saya. Alangkah lebih baiknya tidak menduduki porang yang berada di sebelahnya. Ini sudah terjadi, ada beberapa porang yang saya duduki ya. Ini mohon maaf jika penjelasan tadi ada blur-blurnya, sebab ini kameranya cuma pakai HP, jadi tidak otomatis, tidak autofokus ya. Nah, ini ada yang kecil, kita harus hati-hati, dan ini ada rumputnya yang kecil, kita harus bisa memberikannya. Kita cabuti agar tidak lumpuh kembali. Tetap jaga kesehatan dan jalani aktivitas sehari-hari. Terasa lelah, walaupun jadi petani, setidaknya kita bisa memiliki kegiatan. Tetap saksikan di channel Bingung Tutorial, channel yang tidak lepas dari tutorial. Baiklah, kayaknya hal-hal yang menjadi faktor dalam penumbuhan porang itu sudah saya sampaikan. Jadi tetap saksikan saja, jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya agar kalian tahu notifikasi dari saya, terutama para saudara-saudara yang menjadi pemuda porang atau petani porang. Baiklah, jangan lupa subscribe. Salam petani porang.